Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif kurang gizi untuk tumbuh kembang anak. Sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, perkenalkan, nama saya Dais Nurul Wahidah dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Apa itu kurang gizi? Kurang gizi atau malnutrisi merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Kurang gizi sebagai salah satu bentuk malnutrisi yang sering dianggap sebagai permasalahan daerah tertinggal. Kurang gizi ini terjadi jika tubuh tidak mendapatkan cukup gizi untuk bisa berfungsi dengan baik. Bentuk terparahnya adalah gizi buruk. Apa ya penyebab kurang gizi pada anak? Nah, ternyata penyebab utama terjadinya gizi buruk itu beragam. Pertama, faktor ekonomi. Salah satu faktor yang paling dialami oleh banyak keluarga di Indonesia adalah masalah ekonomi yang rendah, ekonomi yang sulit, pekerjaan, dan penghasilan yang tak mencukupi. Lalu, mahalnya harga bahan makanan membuat orang tua mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Kedua, faktor pendidikan. Orang tua seharusnya menyadari pentingnya memenuhi kebutuhan akan kecukupan gizi anak. Namun, tingkat pendidikan yang rendah membuat orang tua tidak mampu menyediakan asupan yang bergizi bagi anak-anak mereka. Ketidaktahuan akan manfaat pemberian gizi yang cukup pada anak akan membuat orang tua cenderung menganggap bahwa gizi bukanlah hal yang penting bagi anak. Yang ketiga, faktor budaya, yaitu pola konsumsi makanan sendiri sangat dipengaruhi oleh budaya setempat. Berbeda lokasi, berbeda pula cara masyarakat mendefinisikan makanan dan kecukupan gizi serta menentukan pola makan. Seperti halnya orang Jawa, belum merasa makan sebelum makan nasi, sedangkan orang Papua terbiasa makan berat dengan makan sagu. Tidak jarang masyarakat kita menganggap bahwa kalau belum mengonsumsi nasi, belum dianggap makan. Dan di Indonesia juga, sebagian besar masyarakat menganut sistem patriarki. Artinya, garis keturunan diambil dari seorang ayah atau laki-laki. Status sosial laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Konsekuensinya, ayah lebih sering diutamakan memakan makanan yang telah disajikan oleh ibu, sedangkan ibu menunggu ayah selesai makan. Kondisi budaya seperti ini turut berkontribusi pada kondisi gizi anak dan ibu hamil di dalam keluarga. Apa saja ya dampak kurang gizi pada anak? Ada beberapa dampak negatif kurang gizi untuk anak. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat. Disebut juga sebagai stunting. Terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan efek jangka panjang malnutrisi. Anak yang mengalami stunting akan cenderung lebih lamban pertumbuhannya dibanding anak lain yang seusianya. Mulai dari tinggi badan anak, lalu berat badan anak, misalnya dia akan cenderung berada di bawah grafik normal anak pada umumnya. Yang kedua ada marasmus. Mungkin Anda masih kurang familiar dengan istilah satu ini. Marasmus adalah kondisi tubuh anak yang mengalami kekurangan kalori atau energi tingkat berat. Jangan anggap enteng, karena malnutrisi jenis ini bisa mengakibatkan keterbelakangan mental. Ciri-ciri marasmus biasanya dapat dilihat dari berat badan anak yang menurun drastis, lalu kulit anak yang kering dan terkadang warnanya terlihat lebih gelap dari kulit yang sehat. Lalu anak kehilangan lemak dan ototnya, dan wajah anak yang semakin tirus. Yang ketiga ada kwashiorkor. Nah, yang satu ini adalah jenis kekurangan protein akut yang seringkali terjadi pada anak yang mengalami malnutrisi. Gejala kwashiorkor atau biasa disebut dengan busung lapar biasanya ciri-cirinya berupa rambut
anak yang berwarna kemerahan, lalu ruam-ruam pada kulit anak, lalu perut anak akan buncit karena kembung, serta hati anak yang membesar atau bengkak. Jika dibiarkan, kondisi kekurangan gizi ini bisa berujung pada koma atau malah kematian. Yang keempat, kekurangan vitamin dan mineral. Dari semuanya, mungkin ini yang cukup familiar di telinga Anda. Ya, masalah malnutrisi ini tidak hanya terjadi karena kekurangan protein, karbohidrat, ataupun lemak. Anak-anak juga bisa digolongkan mengalami malnutrisi jika dia kekurangan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Kondisi ini pun tidak bisa diabaikan karena bisa merembet ke permasalahan lainnya. Misalnya jika anak mengalami kekurangan zat besi, hal ini bisa berujung pada anemia atau kekurangan sel darah merah. Bagaimana ya cara mengatasi kurang gizi pada anak? Nah, untuk mencegah malnutrisi, idealnya anak diberi gizi seimbang yang mengandung makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien sendiri berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien adalah vitamin dan mineral, terutama vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang dibutuhkan oleh anak. Gizi seimbang juga diberikan sesuai kebutuhan tubuh anak dengan komposisi yang lengkap, meliputi sumber karbohidrat, kandungannya terdapat pada nasi, roti, kentang, makaroni, jagung, singkong, dan lain-lain. Lalu ada sumber protein. Sumber protein ini terkandung pada susu, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, keju, kacang-kacangan, dan lain-lain. Lalu ada sumber vitamin dan mineral. Ini dapat terkandung pada aneka sayur-sayuran dan buah-buahan. Agar anak tidak mengalami gizi buruk dan gangguan tumbuh kembang anak, penuhi 3 aspek utama yang tadi seperti sumber karbohidrat, sumber protein, sumber vitamin, dan mineral dalam menu makanan anak sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.